Oke, salam sejahtera semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Hendrik Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka UPB JJU Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pada hadirin sekalian bagaimana cara melakukan DNS spoofing. Sekaligus saya akan sekaligus tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas satu dari mata kuliah keamanan jaringan. Oke, kita mulai melakukan praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan sebuah topologi simulasi DHCP palsu seperti pada panduan, yang dimana terdiri dari DHCP server, DNS server, web server, PC 0, 1, 2, lalu disambungkan dengan router, switch, lalu kita buat juga satu server web server palsu. Oke, lalu langkah awal kita setelah membuat masing-masing dari komponen, kita masukkan setiap alamat IP mulai dari DHCP server, DNS server, web servernya. Bisa saya tunjukkan mana konfigurasinya sesuai dengan yang ada di panduan ya. DHCP server dengan alamat IP 192.168.10.2. Oke, begitupun juga yang lain seperti DNS server. Cek ya, 192.168.10.3 untuk DNS servernya. Dan juga begitupun web server. Boleh saya tunjukkan. Ya, 10.10 ya. Oke, lalu kita siapkan PC 012 yang dimana IP mereka dinamis. Yang artinya kita tinggal pada fitur DHCP kita setting, kita on kan, maka PC 012 kita lakukan IP konfigurasi dengan mengklik DHCP ini. Maka dia otomatis akan mendapatkan IP address dari DHCP dan default gateway-nya, lalu DNS servernya dari IP-nya DNS server. Oke. Lalu langkah berikutnya yang kita lakukan nyeting DHCP-nya dengan spesifikasi scope IP-nya dari 100 sampai 199, default gateway-nya 10.1 dan DNS servernya sesuai dengan IP DNS server. Di sini kita buka pada service DHCP. Seperti sudah terlihat sudah saya setting di mana default gateway-nya tadi 10.1. Ya, 10.1, DNS servernya 10.3. Lalu juga kita setting scope IP-nya dari 191.10.100 ya, dimulai dari 100. Lalu untuk mencapai 99 kita maksimum number of usersnya sampai 100, karena dimulai dari 100 sampai 199. Oke, setelah kita lakukan save. Oke, lalu setelah itu jangan lupa untuk di on kan ya DHCP-nya. Lalu kita lanjut ke DNS server. Di sini kita setting DNS server sesuai dengan panduan. Kalau DNS-nya itu kita buatkan sebuah alamat website seperti ini ya, www.coba.com dengan alamat IP 10.10 disambungkan dengan web server. Di sini sudah saya buat. Pertama kita isi dulu di name ini untuk servernya, nama servernya, nama website sorry. Lalu untuk addressnya kita sambungkan dengan alamat IP dari web server. Oke, ini untuk web server yang asli. Oke, lalu langkah selanjutnya kita tes ya, dimana still recording. Oke, dimana kita coba pada PC 0 atau 1 untuk mengetes DNS yang sudah kita buat
apakah berjalan. Kita buka di web server, kita ketikkan websitenya coba.com. Oke. Oke, di sini terlihat sesuai dengan pada panduan untuk membedakan web asli dengan web palsu. Di sini adalah yang tertera adalah selamat data di pt-coba.com. Oke, ini coba.com-nya biru. Oke, sesuai dengan panduan ya. Ini adalah server aslinya. Lalu kita buatkan server kedua, di mana ini adalah server palsu. Di sini kurang lebih sama dengan web server yang asli, cuma dibedakan hanya dari IP konfigurasinya. Sesuai pada panduan kita masukkan 192.168.20.10. Oke. Dan jangan lupa juga untuk default gateway-nya kita setting di 168.20.1. Karena ketika kalau default gateway-nya tidak diisi maka tidak bisa tersambung. Oke, lalu yang kita lakukan pada sesuai panduan pada PC 0, kita coba tes. Pastikan PC 0 tersambung dengan web server yang palsu. 168.20.10. Oke. Sorry, terjadi kendala. Maaf, kita lanjut sampai di mana tadi? Oh ya, kita akan mengetes PC 0 untuk mencoba apakah terhubung dengan web server palsu. Oke, di sini kita coba PC 0 ya. Nah, coba kita lakukan 168.20.10. Oke. Seperti pada panduan kita lihat bahwa perbedaannya selamat datang dan selamat data. Lalu juga untuk membuktikan bahwa ini adalah web server palsu, kita berikan judul coba.com palsu. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk DNS spoofing, yang dimana kita akan menempatkan kelemahan cara kerja DHCP. Yang perlu disiapkan adalah satu server untuk DNS dan DHCP palsu. Di sini sudah saya buatkan atau sudah saya buatkan satu server khusus untuk DHCP dan DNS palsunya. Oke, lalu yang kita lakukan adalah memasangkan alamat IP-nya secara statik dengan alamat yang tersambung dengan jaringan. Oke. Jadi di sini ini adalah IP address-nya untuk DHCP dan DNS-nya untuk yang palsu ya. Terus gateway-nya, default gateway-nya. Oke, di sini sudah saya buatkan, di mana sudah tertera. Ini dia IP address seperti di panduannya 102 192.168.10.102, subnetnya default 255 seperti biasa, lalu default gateway-nya di 192.168.10.1. Oke. Lalu kemudian sambungkan ke switch. Oke. Sorry. Kita skip saja supaya sambung. Oke. Lalu yang kita lakukan, pastikan server sudah terpasang alamat IP-nya ya. Coba kita sorry. Dengan command prompt. Oke, sudah tes. Lalu pastikan server oke. Kemudian aktifkan fitur layanan DHCP dengan konfigurasi seperti ini ya. Dimana DNS pada DHCP palsu ini kita setting memiliki IP address ini, lalu DNS diaktifkan dan buat alamat www.coba.com-nya dipasangkan dengan alamat IP 192.168.210 untuk web server palsu. Oke. Lakukan, kita buka konfigurasi service. Di sini kita buat tadi DNS-nya.
Sudah saya buatkan ini ya. Sama seperti di web server biasa, dan ini kita coba buat www.coba.com yang berbeda hanya addressnya aja. Yang dimana kita pertama addressnya adalah 10.10, di sini 20.10 untuk menyambungkan dengan web server palsu yang dimana memiliki IP address 20.10. Oke. Kalau sudah kita add, dan jangan lupa di on kan. Oke. Lalu yang kita lakukan adalah menyeting DHCP-nya ya. Oke, di sini sudah saya setting sih sebenarnya DHCP-nya, di mana default gateway-nya seperti pada panduan, sorry, 10.1, lalu juga DNS servernya 102, sesuai ya, 102. Lalu untuk IP address-nya kita start from 192.168.10.50. Oke. Kalau yang tadi awal DHCP-nya yang asli itu dari 100, ini 50. Dan juga maksimum numbers-nya sampai 1049. Berarti kita buat sini 50. Oke, lalu save. Oke. Dan juga jangan lupa di-on-kan. Oke. Lalu kita masuk ke langkah analisis, di mana kita masuk di tahap bagaimana web server DHCP dan DNS palsu yang kita buat tadi bisa mempengaruhi pada workstation. Oke, yang kita lakukan adalah pilih salah satu workstation, lalu refresh alamat IP-nya. Kita pilih PC 0 aja kali ya. PC 1 deh, tadi PC 0 terus. Yang kita lakukan, kita masuk ke desktop, kita pilih IP configuration. Cara refresh-nya adalah dengan mengubah dari IP configuration-nya sampai di mana kita mendapatkan di sini nanti 50-an ya. Oke. Di sini sudah seperti DHCP yang palsu ya. Yang kita dapatkan adalah IP address dari DHCP dan DNS palsu. Oke, namun yang kita dapatkan DNS servernya masih dalam DHCP yang awal. Kita refresh lagi. Oke, akhirnya kita setelah berapa kali percobaan kita mendapatkan IP address dari DHCP palsu dan DNS palsu, dimana addressnya range dari 50 tadi sampai 99. Sorry, sebelumnya saya sebut 49 ya, sorry. Dari 50 sampai 99. Lalu juga DNS servernya sudah kita dapat dari DNS server palsu. Oke. Lalu langkah yang kita lakukan adalah pembuktiannya ya. Verifikasi hasilnya. Oke, kita coba dulu ya. Oke. 1053. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk pembuktiannya ya. Oke, kita buka www.coba.com. Apakah dia membuka web server yang palsu? Sorry, oke. Oke, ini pada PC 0 ya. Saya coba tukar di PC 1. Berapa kali saya attempt gak keluar apa namanya. Sorry. Tidak IP address dari DHCP dan DNS palsunya. Namun di sini sudah tukar ke PC 0. Lalu saya coba buka www.coba.com dan yang terjadi adalah yang terbuka adalah web server palsu. Oke, di sini bisa dibuktikan bahwa IP address-nya 50 102. Oke. Kesimpulannya adalah sebagai hacker kita bisa menggunakan DNS spoofing atau DHCP ini
untuk menyabotase web ketika buka web. Namun hal ini atau praktikum ini memiliki beberapa kelemahan di mana tidak akan selalu berhasil, karena beberapa kali saya mencoba untuk mendapatkan IP address dari DHCP server palsunya, harus melakukan beberapa kali percobaan baru bisa berhasil. Oke, karena memang dia ketika request DHCP bertabrakan dengan DHCP palsu, server yang asli. Oke, sekian dari saya untuk praktikum tugas 1 keamanan jaringan. Oke, sekali lagi saya Hendrik, mohon pamit, salam tuton.